Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga iman kita, masih menetapkan kita ke dalam Islam, diberi semangat untuk mengamalkan sunnah, diberi kekuatan untuk meninggalkan semua yang haram. Selawat dan salam marilah kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghancurkan, membasmi berhala-berhala, di antaranya adalah berhala Dzulkhalasah. Berhala Dzulkhalasah ini adalah berhala yang berada di negeri Yaman. Coba kita lihat, kita bayangkan dari Mekah, Madinah itu ke Yaman, begitu jauh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala yang menjadi wasilah manusia melakukan perbuatan syirik. Di dalam hadis yang panjang, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, tidakkah engkau melegakan hatiku dari berhala Dzulkhalasah? Dzulkhalasah adalah sebuah rumah ibadah di daerah Kas'am dan dijuluki dengan Ka'bah Yaman. Maka aku berangkat ke sana bersama 150 pasukan berkuda dari kaum Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang pandai dan terampil dalam menunggangi kuda, sedang aku sendiri kurang terampil dalam berkuda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadaku sehingga aku melihat bekas telapak tangan beliau di dadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, tetapkanlah dia di atas kudanya dan jadikanlah dia seorang yang dapat memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Aku pun berangkat ke sana menghancurkan dan membakar. Kemudian aku mengutus seorang utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah aku datang kemari hingga aku meninggalkan seperti unta yang terserang penyakit kulit, yakni Dzulkhalasah sudah dibakar. Jarir berkata, maka Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi kuda-kuda Ahmas dan pasukannya sebanyak 5 kali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyimpulkan kandungan hadis yang telah kita bacakan tadi. Di dalam hadis ini tersebut terkandung pelajaran disyariatkan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah akidah manusia, baik berupa bangunan atau yang lainnya, baik berupa manusia, hewan, ataupun benda mati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Khalifah Umar bin Khattab menghukum mati para tukang sihir. Karena tukang sihir itu wasilah manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan kepada segenap gubernurnya untuk memenggal leher para tukang sihir. Hal ini dilakukan agar kaum muslimin terselamat akidahnya dari praktek mereka dan terselamatkan jiwa dari pengaruh buruk sihir mereka. Diriwayatkan dari Bajalah bin Abdah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, uktulu kullu sahir, bunuhlah setiap tukang sahir. Kata Bajalah selanjutnya, faqatalna fi yaum salasatu sawahir. Maka setiap harinya kami membunuh 3 orang penyihir. Dirajia di mana-mana tukang sihir, ditangkap, dibunuh. Tiap hari mereka bunuh 3 orang tukang sihir.
Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sa'ibah dalam Musnad fi Ahaditsi wa Athar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon Baitur Ridwan. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah, beliau menceritakan telah sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa masyarakat mendatangi pohon yang di bawahnya dulu dipakai untuk berbaiat pada masa perjanjian Hudaybiyah. Umar memerintahkan pohon itu untuk ditebang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua wasilah-wasilah jalan manusia untuk berbuat syirik harus dimusnahkan dari bumi ini, sehingga tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah-wasilah untuk melenceng akidah, melenceng ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, itu dibersihkan dari tengah-tengah kaum muslimin. Jadi tidak ada yang dikeramatkan, benda-benda keramat, benda-benda sakti yang dipugar, yang dijaga, dilestarikan, karena itu melestarikan, memudahkan, mencampakkan manusia ke dalam jahanam. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita bersihkan semua wasilah, jalan-jalan menuju neraka jahanam, praktek-praktek kesyirikan, benda-benda pembawa syirik yang ada di sekitar kita. Kepada Allah kita mohon ampun dan pertolongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.